Hai semua pendengar setia DY Official, selamat bergabung kembali di channel aku ini. Pada kesempatan kali ini aku akan membawakan cerita kembali tentang pendakian gunung. Kejadian mistis dialami seorang pendaki bernama Galih yang mendaki Gunung Rakutak, Kabupaten Bandung pada tahun 2009 lalu. Ia mengaku dirinya diganggu raja penunggu Gunung Rakutak usai masuk pasar gaib. Cerita ini ia sampaikan melalui kanal YouTube-nya Gusti Gina. Kisahnya dimulai saat Galih dan temannya yang ada di organisasi Mapala mengajaknya untuk naik Gunung Rakutak. Ini adalah pengalaman pertama untuk Galih, tidak pernah membayangkan seperti apa nantinya di sana. Beberapa hari sebelum pendakian, Galih mempersiapkan perlengkapan pribadi saja. Untuk tenda dan perlengkapan lain sudah disiapkan temannya. Berangkat pada hari Jumat dari Jatinagor, mereka naik angkot ke Majalaya. Sore harinya mereka tiba di titik awal pintu masuk pos pendakian. Menjelang maghrib, mereka memutuskan untuk muncak demi mengejar pemandangan matahari terbit besok. Walaupun ada rasa yang mengganjal saat Galih muncak menjelang maghrib, mereka memulai perjalanan. Langit sudah mulai gelap dan mendung. Mereka bergegas untuk naik gunung. Suara jangkrik dan suasana malam terasa selama pendakian. Setibanya di pos 1, mereka bertemu dengan 3 orang yang sedang beristirahat. "Mas, mau nanjak bareng aja sama kita," kata teman Galih. Mereka tidak merespon dan hanya menundukkan kepala karena penerangan seadanya dan kondisi gelap. Galih tidak bisa melihat wajah mereka. Waktu semakin larut saat pendakian, Galih merasakan ada yang memegang kakinya. Kemudian Galih dan teman-temannya melihat banyak sosok wanita melihat mereka. Menurut Galih, apabila melihat sesuatu saat mendaki gunung, jangan diceritakan karena itu pantangan. Menjelang jam 12 malam, mereka tiba di Danau Ciharus. Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di sana. Saat mendirikan tenda, terdengar suara yang sangat ramai seperti di pasar. Di ujung banyak lampu. Kayaknya banyak ada tenda juga di sana. Kesana yuk, siapa tahu ada warung, ada yang jualan, kata Galih kepada temannya. Temannya tidak berkata apapun. Karena lapar, Galih pergi ke sana seorang diri. Tempat tersebut sangat ramai, banyak yang berjualan makanan seperti jagung bakar, bakso, dan makanan lainnya layaknya pasar malam. Pedagang berinteraksi menggunakan bahasa Sunda yang sangat halus dan mereka menggunakan pakaian zaman dahulu. Tidak ada yang memakai jaket di udara yang dingin ini. Setelah makan, Galih kembali ke tenda dan menceritakan pengalamannya di pasar tadi. Semua temannya masih saja terdiam dan tidak memberikan respon apapun. 1 jam kemudian, mereka semua beristirahat di tenda masing-masing. Pagi harinya, Galih melihat ada tenda lain di sebelah mereka. Ada pendaki lain yang juga tiba di Danau Ciharus setelah mereka. Setelah berkenalan, mereka memutuskan untuk pergi ke puncak bersama-sama, mengambil foto pemandangan, selfie, dan saling mengobrol sampai siang. Setelah itu, mereka turun gunung melalui rute yang sama melewati Danau Ciharus. Galih ingat, rute ini melewati pasar malam kemarin. Saat melewati tempat tersebut, ia heran karena tidak ada apapun di sini. Saat berjalan, Galih tidak sengaja menginjak batu. Saat diarahkan senternya, ia melihat makam tua tanpa nisan. Galih tidak berbicara apapun dan kembali ke rombongannya untuk mendirikan tenda. "Tolong! Tolong!" teriak seseorang dari tenda sebelah. Galih dan rekannya segera menghampiri mereka. Dilihatnya perempuan dengan pandangan yang menakutkan. Ia berbicara dengan keras kepada Galih dan rekan-rekannya. "Budak ieu teh tahu suci."
ingkah sia ti dieu aja di dia. Galih kebingungan melihat orang yang kesurupan di depannya. Ia sempat teringat doa-doa yang dipelajari jika diganggu jin atau makhluk halus. Ia membacakan doa tersebut, lalu angin bertiup ke tenda mereka. Sampurasun. Kata kakek dengan pakaian serba putih menghampiri mereka. Kakek siapa? Kakek tidak menjawab dan langsung menghampiri perempuan yang sedang kesurupan. Maneh ulah ngaganggu budak ieu, ngaganggu tempat ieu. Ini ti dieu. Setelah ditegur, perempuan itu tidak sadarkan diri. Galih menoleh ke belakang untuk berterima kasih kepada kakek itu, namun ia sudah menghilang. Malam itu sangat mencekam. Galih dan rekannya tidak bisa tidur. Mereka memutuskan untuk turun gunung setelah azan subuh. Dengan berhati-hati, mereka turun gunung dan tiba di pintu masuk pendakian dengan selamat. Galih bercerita kepada ranger yang bertugas saat itu. Menurutnya, apa yang Galih lihat dan sapa selama perjalanan adalah para pendaki yang sudah lama tewas karena hipotermia. Teman Galih menceritakan kalau ia sempat melihat genderuwo setinggi pohon dan wanita yang sama-sama mereka lihat di awal pendakian yang ternyata adalah kuntilanak. Ranger itu berkata apabila sedang datang bulan sebaiknya tidak melakukan pendakian. Di akhir video, Galih berpesan agar tidak naik gunung menjelang maghrib dan jangan lupa untuk mengabarkan orang tua. Oke, itu tadi cerita dari Mas Galih yang sudah diceritakan pada malam ini. Bagi pendengar setia di official yang sudah stay sampai akhir cerita, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video bawah ini. Dan sampai berjumpa pada cerita aku di video selanjutnya.